wabarakatuh. Perkenalkan, saya Faya Auliatul Mustafidah dari kelas PAIC. Saya di sini akan menyampaikan tentang strategi pembelajaran langsung. Jadi, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan strategi pembelajaran langsung? Maka kita harus mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan strategi pembelajaran. Iya, strategi pembelajaran adalah rencana untuk mengambil tindakan dalam proses pembelajaran agar memperoleh keberhasilan dalam mencapai tujuan belajar. Kemudian, yang dimaksud dengan strategi pembelajaran langsung adalah strategi pembelajaran yang diarahkan oleh guru. Mengapa demikian? Karena dalam strategi pembelajaran langsung, materi pelajaran disampaikan secara langsung dari pendidik kepada peserta didik. Maka, apa saja ciri-ciri dari strategi pembelajaran langsung? Ya, ciri-ciri yang pertama yaitu menyampaikan materi pelajaran secara verbal. Artinya, bertutur lisan merupakan alat utama dalam menggunakan strategi ini. Kemudian, ciri-ciri yang kedua yaitu materi pelajaran yang disampaikan adalah materi yang sudah jadi, seperti data atau fakta, konsep-konsep yang harus dihafalkan, sehingga peserta didik tidak dituntut untuk berpikir ulang. Kemudian, yang ketiga, tujuan pembelajaran adalah penguasaan materi pelajaran itu sendiri. Maka metode apa saja yang cocok untuk diterapkan dalam strategi pembelajaran langsung ini? Ya, yang pertama ada metode ceramah. Metode ceramah merupakan metode pembelajaran yang menyampaikan keterangan secara lisan atas bahan pelajaran untuk mencapai tujuan tertentu. Kemudian, metode ceramah ini merupakan metode pembelajaran yang paling tradisional digunakan. Dan apa saja kelebihan dari menggunakan metode ceramah? Yang pertama yaitu dapat dipakai orang dewasa, yang kedua menghabiskan waktu dengan baik, yang ketiga dapat digunakan untuk kelompok besar, dan yang keempat tidak terlalu memerlukan banyak alat pembantu. Tetapi terdapat juga kelemahannya, yaitu yang pertama, daya tahan peserta didik untuk berkonsentrasi sangatlah rendah. Kemudian yang kedua, ketika mendengarkan peserta didik sangat mudah terganggu. Hal ini karena mereka lebih terfokus kepada apa yang mereka lihat daripada apa yang mereka dengarkan. Terus, bagaimana cara untuk mengoptimalkan dalam menggunakan metode ceramah ini? Tips yang pertama yaitu membangun minat belajar siswa. Kemudian, yang kedua, memberikan kata kunci sehingga mudah diingat. Dan yang ketiga yaitu memberikan pertanyaan yang memotivasi siswa untuk memiliki rasa ingin tahu. Kemudian yang keempat, dapat menggunakan media pembelajaran, minimal menggunakan bahan ajar visual. Dan agar peserta didik tidak pasif, maka dalam menggunakan metode ceramah ini peserta didik perlu dilibatkan dalam pembelajaran. Yang kedua adalah metode tanya jawab. Metode tanya jawab merupakan metode pembelajaran yang menyajikan materi pembelajaran dengan menggunakan pertanyaan, baik itu dari pendidik kepada peserta didik ataupun sebaliknya. Dan biasanya metode tanya jawab ini tidak berdiri sendiri, tetapi disandingkan dengan metode ceramah ataupun metode-metode yang lain. Kemudian kelebihan dari menggunakan metode tanya jawab yang pertama yaitu dapat melatih kerjasama, yang kedua kemudian dapat melihat kemampuan dari peserta didik, yang ketiga dapat memusatkan perhatian, yang keempat mengurangi kebosanan, dan yang kelima dapat meningkatkan daya berpikir. Tetapi terdapat juga kelemahan dari metode tanya jawab, yaitu dapat menimbulkan frustasi pada peserta didik apabila pendidik tidak menggunakan cara-cara yang baik dalam bertanya. Kemudian, metode yang ketiga adalah metode demonstrasi. Metode demonstrasi merupakan metode pembelajaran yang menggunakan peragaan dalam menyampaikan materi pembelajaran. Kemudian, kelebihan dari menggunakan metode demonstrasi yang pertama yaitu informasi semakin bermakna dan cepat dimengerti sehingga dapat menghemat waktu. Kemudian yang kedua yaitu mengurangi kesalahpahaman terhadap konsep. Dan yang ketiga yaitu lebih hemat dari praktikum, dan yang keempat mengurangi bahaya dari praktikum. Tetapi terdapat juga kelemahan dari menggunakan metode demonstrasi, yaitu yang pertama tidak semua peserta didik dapat melihat demonstrasi. Kemudian yang kedua yaitu kurang memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk dapat menggunakan alat. Kemudian yang ketiga, memaksa peserta didik untuk menerima hasil demonstrasi tersebut. Dan yang keempat,
yaitu banyak peserta didik yang tidak mengerti hasil dari demonstrasi. Metode yang keempat adalah metode drill atau pelatihan. Metode ini sesuai untuk menanamkan kebiasaan-kebiasaan tertentu sarana memperoleh suatu ketangkasan, ketepatan, kesempatan, dan juga keterampilan. Adapun kelebihan dari menggunakan metode drill yang pertama yaitu dapat meningkatkan ketepatan dan kecepatan pelaksanaan. Kemudian yang kedua, tidak memerlukan konsentrasi yang tinggi, dan yang ketiga, gerakan kompleks bisa menjadi otomatis. Kemudian ada juga kelemahan dari metode drill. Yang pertama yaitu dapat menghambat bakat dan inisiatif. Yang kedua, membosankan karena selalu diulang-ulang dan apalagi kalau mengulangnya itu monoton. Kemudian yang ketiga, dapat membentuk kebiasaan yang kaku. Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas, maka apa saja kelebihan yang diperoleh apabila menggunakan strategi pembelajaran langsung ini? Maka kelebihan yang pertama yaitu guru mengendalikan isi materi dan juga informasi yang diterima siswa sehingga dapat mempertahankan fokus mengenai apa yang harus dicapai oleh siswa. Kemudian yang kedua, dapat diterapkan secara efektif dalam kelas yang besar maupun kecil. Yang ketiga, dapat digunakan untuk menekankan poin-poin yang penting. Dan yang keempat, dapat menjadi cara yang efektif untuk mengajarkan informasi dan pengetahuan faktual yang sangat terstruktur. Apa saja kelemahan dari strategi pembelajaran langsung ini? Maka kelemahan yang pertama yaitu kesulitan untuk mengatasi perbedaan dalam hal kemampuan, pengetahuan awal, tingkat kemampuan, gaya belajar, dan ketertarikan siswa. Kemudian yang kedua, siswa hanya memiliki sedikit kesempatan untuk terlibat secara aktif. Demikianlah penjelasan mengenai strategi pembelajaran langsung. Semoga dapat memberikan manfaat dan diambil hikmahnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.